Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Octavia Fitri dengan NIM 44432301003. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kromatografi lapis tipis atau KLT yang merupakan metode yang bertujuan untuk memisahkan atau menganalisis komponen-komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan mobilitasnya. Teknik ini menggunakan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Selanjutnya di sini lapisan tipis adsorben seperti silika gel atau alumina yang ditempelkan pada kaca, aluminium dan plastik. Sementara itu fase gerak terdiri dari pelarut atau campuran pelarut yang dipilih sesuai dengan sifat senyawa yang ingin dipisahkan. Nah, sementara itu prinsip kerja KLT ini terletak pada perbedaan afinitas suatu senyawa terhadap fase diam dibandingkan fase gerak. Senyawa polar akan lebih mudah berikatan dengan fase diam yang juga bersifat polar, misalnya silika gel. Terus pergerakannya itu menjadi lebih lambat, dan sebaliknya juga senyawa yang kurang polar atau lebih mudah larut dalam fase gerak dan bergerak lebih jauh pada plat KLT. Selanjutnya alat yang digunakannya ini itu ada chamber, terus gelas ukur, labu Erlenmeyer, terus pipa kapiler, beker gelas, pipet tetes, plat KLT, terus corong pisah, klem dan statif, terus ekstra andong merah dan standar quercetin. Nah, selanjutnya itu yang di video sebelumnya yang sudah saya lihat menjelaskan proses praktikum dengan judul identifikasi flavonoid pada sampel ekstrak herbal. Dalam praktikum ini tuh sampel yang digunakan dalam praktikumnya itu adalah ekstrak daun andong merah yang telah dilarutkan menggunakan etanol 70% sebagai standar perbandingan flavonoid yang digunakan senyawa quercetin. Terus metode yang digunakannya ini adalah kromatografi lapis tipis atau KLT, yang dimana fase diam terdiri dari material adsorben yang dilapiskan pada bahan pendukung seperti pelat kaca atau aluminium. Fase gerak yang digunakannya ini adalah campuran butanol, asam asetat dan air dengan perbandingan 4:1:5 dari campuran tersebut. Hanya lapisan bawah yang digunakan sebagai fase gerak sebanyak 20 ml dan dimasukkan ke dalam chamber atau wadah pengembang. Selanjutnya, sebelum digunakan ini, fase gerak harus dijenuhkan terlebih dahulu. Proses penjenuhan dilakukan dengan cara meletakkan kertas sharing yang telah dibasahi ke dalam chamber ini, kemudian dibiarkan hingga pelarut naik dan membasahi seluruh permukaan kertas. Jika pelarut telah mencapai bagian atas kertas, maka fase gerak dianggap lebih jenuh dan siap digunakan. Dan langkah-langkah selanjutnya ini adalah menyiapkan pelat KLT dan melakukan penotolan dua jenis sampel, yaitu ekstrak daun andong dengan daun andong merah standar quercetin. Setelah itu plat dimasukkan ke dalam chamber yang telah berisi fase gerak dan dibiarkan hingga proses elusi selesai, yaitu ketika pelarut mencapai tanda batas elusi pada pelat. Proses penjenuhan fase gerak dapat dikonfirmasikan juga dari basahnya kertas sharing yang menunjukkan bahwa ruang dalam chamber telah
terisi uap, pelarut, dan siap untuk proses elusi. Terima kasih. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.